banyak mungkin anak-anak muda tidak berpikir, apalagi orang Makassar kan tinggi siriknya mungkin. Sebelumnya aku prediksi kayaknya ini TPA tinggal 2 tahun mami nih. Kesana kali lagi beberapa minggu yang lalu, ke tahun depan ini kalau tutupnya. Seberapa banyak duit bisa didapat tah? Tapi bagaimana juga dampak yang bisa kita berikan. Ini dampaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Otters. Welcome back. Welcome back di Yo Talk, inspiring people to be happy. Maaf lahir batin dulu dong. Maaf lahir batin. Selamat Hari Lebaran. Berapa mie ketupat dihabisi? Saya udah hitung. Jangan dihitung dong. Ya, Begitu pokoknya kita puas-puas saja makan. Hati-hati kolesterol. Oh iya. Selain kolesterol yang harus diwaspadai adalah kalau mau ziarah di rumah orang ya kan silaturahmi lihat cuaca. Iya toh. Karena kan sekarang Makassar tuh cuacanya panas-panas tidak menentu. hujan ada biasa panas, ya. tiba-tiba hujan. Ya, kayak hati lah perasaan gitu ya. Wow, banget Pak. Curhat. Biasanya juga kalau misalkan bulan puasa sudah lewat, itu pas lebaran sampah numpuk cuy. Betul kan? sekali. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab paling banyak dikeluhkan sama masyarakat. Ya, kerusakan lingkungan. Lihat nih. Banjir di mana-mana. Betul. Tapi bukan banjir sih, kayaknya genangan doang di Makassar. Kalau genangan kan ya udah sampai jadi ada. Ya, oke, I know. By the way, kita nggak cuma berdua aja di sini. Ada orang di tengah-tengah kita. Iya, beliau ini adalah seseorang yang memiliki hati yang sangat mulia. Masya Allah. Yang menghempas semua yang kotor-kotor di muka bumi. Iya. Ladies and gentlemen, kalau gitu kita perkenalkan siapa, Riva? Yes, beliau adalah founder dari Clean Up Indonesia. Halo Kak Ikra, assalamualaikum. Ikra Putra Sanur. wabarakatuh. Apanya Ki yang toko Sanur itu? Iya, sering kan Iya ditanya. juga sih, saya pernah lihat. Iya. Di mana? Yang Jadi di tuh Goa tiap kan? saya lewat ada toko Sanur Iya. Toko Sanur, halo toko Sanur. Anggap nih keluarga. Iya, saya bilang, oh Sultan ini Kak Ikra. Saya juga berpikir begitu loh tadi. Tokonya. Iya, di Goa kan kalau nggak salah itu Sanur. Iya. Kok jadi ngomong Sanur ya? Jadi Kan namanya Ikra Putra Sanur. Iya. Oke. Diklankan Mi. Iya, siapa sih itu? Sanur itu siapa? Enggak, itu kependekan nama orang tua aja. Oh, Biasa jadi tuh kepanjangannya orang- apa nih, Kak Ikra? Nama orang tua. Oh, nama orang tua. Iya, nama orang tua. Sampai Oke. Nurmiati gitu. Oh, begitu. Berarti Ikra adalah putranya Iya. Ibu Nurmiati Iya. ya. Dan Sampai Bapak? Sampai Mangiriang. Nah, Itulah singkatannya disingkat Sanur ya berarti ya, panjangnya Iya, tadi sudah iya, disebutin. iya. Oke, by the way, kita ngomongin soal usahanya beliau. Iya. Beliau Yes. sebagai founder. Yang ini juga adalah kalau bisa dikatakan ya, salah satu bisnis yang out of the box Yes. gitu. Dari kalau misalnya anak-anak muda seusia beliau gitu ya, paling nggak ada yang mau bikin usaha bisnis yang terlibat langsung dalam urusan persampahan. Iya, gitu itu kan ya. ya Sejak biasa lah kalau orang barat bilang jorok gitu Iya. gimana ya. Becek. very gitu. Tapi beliau punya Membuktikan. hati yang sangat- Iya, benar banget. Iya, itu gimana ceritanya? Mungkin kita boleh ngobrol Iya, kayak gitu dulu ya awalnya. 2015-16 ya. 2015, 2016. Kenapa lupa juga. terpikirkan sampai bikin bisnis atau menjalankan usaha di bidang ini gitu? Kalau ditanya terpikirkan ya, kenapa terpikirkan? Jadi kebetulan dulu selesai beres kuliah, balik ke Makassar, terus memang buka beberapa usaha yang lain gitu ta. Buka beberapa usaha yang lain, buka kafe, buka tempat jasa pencucian kendaraan, tenan-tenan apakah ya di pinggir jalan itu minuman-minuman juga kayak Yota dulu awal-awal begitu ta. Iya. Ya kadarlah gulung tikar semua. Iya. Alhamdulillah. Nah, Bukan di situ jodohnya. iya, bukan di situ jodohnya. Terus. Kemudian karena buka-buka usaha-usaha begitu jadi banyak ketemu orang-orang yang ternyata ada juga yang bekerja di bagian pengolahan sampah dan terinspirasi Kak untuk tidak banyak kompetitor di sini, apalagi yang kita sampaikan tadi. Banyak mungkin anak-anak muda tidak berpikir, apalagi orang Makassar kan tinggi siriknya mungkin gitu toh. Iya. Jadi ya saya melihat justru lebih ke peluang jadi mungkin gitu toh. Iya. Peluang jadi kayak jadi di awal itu kayak peluang ini peluang.
Oke. Oke, mungkin di Ternyata situ di dia awalnya. tidak semulia itu ya. Iya. Saya kira karena wah, mulia Justru, sekali orang iya. ini. Ternyata karena peluang gitu. Jadi di awal, Kerisauan kalau ditanya kan atau di peluang awal yang ya. lain. Iya, Kalau di iya. awal ditanyanya seperti itu, tapi kadang saya jalankan, kemudian dapat beberapa alhamdulillah event di Wirausaha Muda Mandiri, kemudian dapat pelatihan-pelatihan inkubasi tentang social impact kayak gitu-gitu. Gue bilang, oh ternyata yang kulakukan ini sangat mulia, baru disadari setelahnya gitu. Oh gitu. Oh banyak berdampak ya ternyata ya. Biasanya orang bikin satu movement atau bikin bisnis ya, Iya, gitu, iya. karena berawal dari keresahan. Betul. Iya, iya. Biasanya orang kenapa banyak sekali sampah di Makassar atau Iya. TPA sekarang sudah penuh atau bagaimana? 800 ton satu hari, bayangkan Nah, itu. betul. Di luar hari-hari besar, bagaimana kalau habis lebaran ya kan? Iya. Ternyata memang berasal dari melihat peluang gitu, dan kemudian kayaknya capek nih bisnis F&B ya. Coba kita olah yang setelah F&B sampahnya dulu gitu. Jadi memang setelah itu pelajari, dan memang ya namanya juga keresahan lah ya. Iya. Karena masalah persampahan kan masalah besar lah infrastruktur di Indonesia tuh. Iya. Jadi memang secara tidak sadar di awal melihat peluang itu juga ya pasti di sekitar tak banyak sekali gitu, apalagi di rumahku dekat-dekat di Goa begitu tuh. Iya. Kulihat banyak memang yang penumpukan sampah ya, kenapa tidak gitu. Dan kulihat memang belum banyak juga anak-anak muda yang bergerak dulu di Tapi tahun-tahun saingannya itu. kayaknya pemerintah ini kalau begini nih. Kan ada pemerintah, gerakan pemerintah juga, Ya, ya, ya. Tangkasa, Betul, Rom. Dia adalah duta Tangkasa ya. Kan belum ada dong. Bukan. Jadi memang banyak pertanyaan seperti itu Om. Iya. Gitu, ke ini apa beda tak sama pemerintah? Yes. Nah, kalau saya sih positioningnya gini ya. Kalau di negara-negara maju di luar negeri, kenapa kemudian infrastruktur atau publik servisnya diapresiasi sama masyarakat? Karena yang handle itu kan pihak private sector. Oke. Kemudian pemerintah yang bangun ekosistemnya, karena judul ini ekosistem pengelolaan sampah untuk podcast kali ini kan. Iya. Jadi makanya profesional, karena yang handle layanan publik itu private sector, pihak swasta. Swasta benar-benar. Pemerintah yang memberikan aturan regulasinya, ekosistemnya sehingga berjalan kini semua bareng-bareng. Nah, saya melihat itu sebagai sesuatu yang baru nih di Indonesia gitu, karena orang taunya nih pengangkutan sampah pemerintah, orang taunya. Tapi lihat layanan publik yang lain kayak misalnya telekomunikasi, jalan apa segala macam, itu kan private sector nih yang mengambil peran. Nanti pemerintah yang bikinkan regulasi apa aturan main segala macam. Jadi di kemudian hari insya Allah saya harapannya bisa membangun clean up lebih besar, kemudian orang terinspirasi juga bisa bikin usaha yang seperti ini. Jadi ada sehat lah nih. Ya ujung-ujungnya nanti perbaikan untuk layanan publik. Karena kalau misalnya main sendiri juga nggak asik gitu ya. Kita perlu belajar dari kompetitor. Butuh benchmarking ya. Benar. Sejauh ini kalau di Makassar atau Sulawesi Selatan lah ya, yang main di sektor ini Belum ada private Pi. sector nggak ada. Belum ada Pi. Satu-satunya Jadi clean up Yang ini. ada sektor informal. Yang itu Oke. yang kami jadikan sebagai mitra-mitra. Oke. Mereka ini yang secara organik di akar rumput di masyarakat mau cari pendapatan, mau cari rezeki dengan mengeluarkan armada sendiri. Baik itu 3 roda, baik itu truk ataupun pick up, begitu tuh mempekerjakan orang lain. Kita lihat daripada kita pecahkan piring makannya mereka tuh bersaing gitu. Kenapa tidak kolaborasi? Diajak aja. Jadi ya di mana-mana memang pada intinya kolaborasi sih. Benar. Biar bisa jalan semua kan. Yes, Bukan mematikan piringnya orang seperti yang tadi dikatakan. Kita dapatkan dua pangan. Tapi kalau misalnya di bidang ini ya, pengelolaan sampah, Iya. dulu-dulu itu sebelum clean up, mungkin anak-anak muda tuh pada familiar mall sampah. Ya. gitu Yang membedakan apa sama mall sampah? Yang perlu mungkin sedikit edukasi nih Kak, Iya. tentang waste management seperti apa gitu. Jadi sebenarnya sudah diatur di undang-undang tentang undang-undang pengelolaan sampah. Jadi paling mudah lah mappingnya kalau untuk mengelola sampah ini ada 2, untuk pengurangan dan Daur ulang bukan? ya pengurangan dan pengolahan. Jadi Pengolahan. sebelum jadi sampah nih, kayak misalnya kita mengkonsumsi kan manusia mengkonsumsi, Iya. ada upaya untuk Kurangi. 3R namanya pengurangan, Iya. reduce, reuse, recycle. Yes. Sebelum menjadi sampah. Tapi setelah kita melakukan itu pasti tetap ada sampah gitu. Nah, disitulah kemudian ada peran pengelolaan. Pengelolaan ini ada dari pewadahan, pengangkutan, pengolahan, beda kan pengelolaan itu kan skupnya lebih luas, pengolahan. Kemudian terakhir betul-betul tetap masih ada sampah atau residu, baru berakhir ke TPA. Nah, yang sekarang terjadi di masyarakat kan paradigma lama nih, kumpul angkut buang tuh.
Jadi kita ini sebenarnya penghasil sampah bertanggung jawab dengan sampah sendiri. Kebanyakan di masyarakat, saya buang sampah tanggung jawabnya pemerintah. Iya. Kasihan kodong Ada yang pemerintah. pungut, ada yang bersihkan. Kita gitu yang ya. bikin tanda kutip kotoran. Iya. Kita yang mau dirubah ini pelan-pelan paradigma itu, Kak. Paradigma lama menjadi paradigma baru, di mana paradigma baru ini melihat ini yang kita buang ini sebenarnya resource. Gitu, sumber daya yang perlu kita kelola, yang banyak orang mendapatkan rezeki dari situ gitu. Mungkin spiritnya lah kita juga kemudian. Tapi kan sekarang udah agak susah ya kalau misalkan memberikan edukasi seperti kepada masyarakat. Udah kayak apa masuk di darah dagingnya begitu ya, kalau mengelolanya. Kalau masyarakat sekarang kan belum banyak yang bahkan tidak memahami sistem pengelolaan. Yang sering kita lihat sebenarnya di mall, sebenarnya yang sering kita lihat di mall, pengelolaan sampahnya yang tepat, ini sampah plastik, sampah ini yang bisa daur ulang. Tapi kalau di rumah-rumah saya jarang lihat sih. Kalau Rifa gimana di dekat rumahnya itu? Kalau saya alhamdulillah, jadi keanggota ini apa namanya? PKK. Bank sampah. Alhamdulillah. Sampahku jadi uang. Jadi saya kumpul-kumpul ke sampah plastik, dibersihkan, toh 3R kan. Tapi kan pertanyaannya adalah sekarang yang menjadi PR, belum banyak rumah tangga yang memahami akan dampaknya juga. Cara seperti itu, step-stepnya sebenarnya sampai ke pembuangan. Intinya sekarang yang dipahami, kumpul sampah langsung dibuang, ujungnya ke TPA yang numpuk. Akhirnya overload. Kalau kita cobalah jalan-jalan di TPA, ngeri. Saya jalan-jalan sih sudah masih jauh dari TPA, tapi sudah kerasa TPA-nya. Bapak udah kebal. Film nih hidupku. Berarti setiap hari benar-benar ke TPA? Enggak tiap hari juga kan, karena mungkin sudah mendelegasikan pekerjaan untuk teman-teman di lapangan. Cuman memang kadang setahun beberapa kali, dan itu cukup miris sih, karena melihat perubahan kan kita dari wah ngeri sekali. Ngeri deh. Kemarin dari tumpukan ini kenapa ada di gunungnya? Sebenarnya begitu di TPA itu. Ya mungkin sebelumnya aku prediksi kayaknya ini TPA tinggal 2 tahun mami nih. Kesana lagi beberapa minggu yang lalu. Ke tahun depan ini kalau tutupnya. Nah, itu deh. Berarti saking ngerinya. Kalau dari clean up sendiri, ujung-ujungnya kan sampahnya dibawa ke TPA juga kan ya? Jadi kayak gini. Jadi kita konteksnya yang tadi tuh tentang pengolahan sampah nih. Setelah saya jalani ini 6 tahun Kak, Clean Up Indonesia tentang pengolahan sampah. Saya dulu kan visinya ingin mengelola sampah dari hulu hingga ke hilir. Wow, ternyata mimpiku besar sekali. Karena ternyata itu tadi ya, mulai dari pengurangan 3R, kemudian ada pewadahan, pengangkutan, kemudian pengolahan, kemudian bicara tentang TPA. Itu luas sekali skupnya. Itu luas sekali skupnya. Makanya aku bilang perlu kita kolaborasi, perlu mungkin anak-anak muda sekarang untuk lebih aware dengan apa sih namanya green economic, apa sih namanya green business kayak gini-gini, social entrepreneur kayak gitu-gitu Kak. Coba selami juga begitu, biar kita bisa bergerak bareng-bareng. Karena kalau namanya sendiri gitu mau handle kini semua dari hulu sampai ke hilir, 6 tahun Kak ini fokus di pengangkutan saja, bagaimana kemudian biar efektif, efisien, dan kemudian kita bisa menjadi supply chain lah untuk teman-teman yang mengolah gitu. Bagaimana kemudian teman-teman yang kita mention tadi, teman-teman kayak mau sampah di bagian 3R-nya gitu kan, menghubungkan dengan pengepul dengan yang mau ini itu bisa kita terkoneksi gitu. Jadi terbangun ekosistem bisnisnya yang kemudian valid, dan orang mau invest, mau bangun startup di bidang itu juga. Tapi pada akhirnya Clean Up itu sendiri fokusnya kemana nih sebenarnya? Jadi kerjasama sama siapa sekarang kolaborasinya? Jadi memang kalau kita ya Kak, di Clean Up Indonesia kita bangun tagline itu no waste just resources gitu. Seperti dengan semangat kita bagaimana kemudian kita mau mimpinya ini Clean Up, bagaimana tidak ada sampah, no waste gitu. Tapi kan ini tentang mindset ya, karena sebenarnya secara ini nggak mungkin tidak ada, karena kita menghasilkan gitu kan. Yang mau kita ubah adalah mindset gitu. Lagi-lagi mindset. Nah, mindset bagaimana kemudian ini terkelola dan menjadi resource. Nah, tapi ini jalannya panjang untuk sampai di situ. Dengan resource yang kita punya, memang paling banyak revenue atau produk dari layanan klien kita itu di jasa pengangkutannya. Nah, jasa pengangkutannya yang kemudian bagaimana caranya kita saat ini berjuang untuk set up untuk bagaimana untuk menghubungkan dengan pengolahan selanjutnya nih, agar
tidak berakhir ke TPA. Karena kalau untuk layanan pengangkutan sampah kita kan bekerja sama dengan sektor informal itu tadi kan. Oke. Rekan-rekan sektor informal itu tadi, yang kemudian secara organik ini mereka untuk kita bicara sampah itu kan beragam, beragam macamnya. Ada yang sangat bernilai, ada yang sangat tidak bernilai. Nah, alhamdulillah kalau untuk limbah domestik yang kemudian kayak recycle waste yang high value lah ceritanya, itu teman-teman sektor informal itu secara organik memilah Ki. Mereka memilah kan, memilah kemudian menjualnya. Yang sektor itu Kak, sorry saya potong dulu. Udah banyak belum di Makassar yang kayak gitu? Kita database sekitar 80 yang kita punya ya. 80. Itu jauh lebih banyak, mungkin 2 sampai 3 kali lipat lah. Kalau yang belum kita kalau kita bicara Kota Makassar saja begitu tah? Iya. Udah lumayan banyak berarti ya yang bisa membantu kolaborasi. Ini yang jadi mitranya hingga saat ini. Iya, mitranya saat ini. Iya, betul. Udah berapa armadanya? Armada mereka beragam, Pak. Oke. Kan jadi bukan kita yang punya. Mitra yang menyediakan. Bukan kita yang punya armada gitu. Teman-teman ini yang kemudian mau mencari pendapatan dengan punya armada sendiri, ya kita hubungkan nih. Kita bangun Ki skemanya dengan klien, kita hubungkan standarisasi yang diharapkan gitu kan, karena ternyata bicara ini kan layanan publik Kak. Ternyata layer masyarakat beragam Ki, ternyata yang kita dapat di lapangan. Keinginannya macam-macam ya. Keinginannya macam-macam. Jadi kayak ada yang mau begini. Sementara dalam tanda kutip minta maaf kalau pemerintah homogen Ki layanannya. Masyarakat tidak punya pilihan, mau dilayani tiap hari, mau dilayani 3 kali per hari, mau dilayani ini kemampuan bayarku begini Ji, karena saya perumahanku perumahan subsidi Ji misalnya. Ada real estate yang tidak bisa, harus tiap hari, harus segala. Kebutuhan beragam Ki di masyarakat. Nah, itu kemudian kita menangkap itu sebagai dalam satu sisi juga peluang, di satu sisi juga tantangan untuk kita. Gitu. Itu dia melihat istilahnya demand masyarakat ini yang berbeda-beda, bermacam-macam gitu ya. Tapi kan dalam bisnis yang seperti ini, social entrepreneur ini gitu ya, apakah dari Clearup sendiri sudah menyatakan diri udah balance nih dari segi pemberdayaannya, dari segi bisnisnya, dari segi memberikan impact pada lingkungan gitu. Udah balance nggak di sisi itu? Iya betul. Yang paling penting kau rasa untuk menjaga visita gitu. Karena visita itu pasti yang harus sesuai dengan apa yang ini, yang kemudian dari situ kalau kita tarik ya pasti perlu ada strategi keberlanjutan. Nah, strategi keberlanjutan perlu ada bisnis model yang tervalidasi. Kan kayak gitu Kak. Jadi banyak ku lihat teman-teman startup yang sebenarnya secara konsep bagus untuk impact-nya, tapi 1-2 tahun tutup kita startup karena tidak berkelanjutan. Tidak bisa menghasilkan cuan. Bisanya cuman pitching, dapat investor, sudah dilepas. Tapi tidak ada follow up-nya. Tidak membangun bisnis model yang tepat, tidak membangun kemudian bagaimana dia bisa menghasilkan pendapatan untuk itu hingga bisa jalan jauh maraton, sehingga banyak startup begitu tutup begitu. Nah, ini Cleanup sendiri melewati proses pandemi nih, seperti apa jatuh bangunnya di masa pandemi itu Cleanup? Masya Allah kita organik sekali Ki sebenarnya Kak. Di awal-awal pandemi kita ketakutan tunji, wajar lah ya. Cuman ternyata pandemi justru berkah lah untuk teman-teman di bagian waste management lah, karena jadinya orang kita tidak butuh biaya besar untuk mengedukasi masyarakat, justru belajar gitu, belajar dengan sendirinya ini bagaimana menjaga lingkungannya. Masyarakat tinggal di rumah dan kemudian aware tentang kesehatan, tentang lingkungan. Lebih rapi, lebih bersih gitu ya. Paling yang berbeda timbulan sampah yang dihasilkan mungkin majority banyak yang di perkantoran pindah ke rumah tangga gitu. Karena orang sekarang udah kerja dari rumah. Mostly kalau di Makassar sendiri waste paling banyak sampah rumah tangga kah atau malah bisnis-bisnis F&B? Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga 40% lah dari data profil Kota Makassar. Jadi di TPA ini numpuk-numpuk sampah rumah tangga semua? Oh iya. Iya. Terus gimana kolaborasi dengan pemerintah? Adakah yang mungkin bisa dilakukan atau seperti apa? Iya, jadi banyak sekali sebenarnya Kak. Karena alhamdulillah sebenarnya secara regulasi pemerintah juga sudah mewadahi nih private sector seperti kita gitu. Untuk kemudian berkolaborasi, sudah ada undang-undang dan aturannya. Kemudian juga regulasi-regulasi untuk bagaimana penghasil sampah ini sebenarnya kan yang paling PR yang saya lihat adalah mengedukasi ini yang menghasilkan sampah ini kita semua gitu, karena
bayar 25.000 saja untuk pengangkutan sampah. Kak jalak media rasa gitu. Dia saya bukan 25.000, 100.000 saya. Tahu, Tapi biasanya sama security gitu tuh. Sama security-nya. Naik dari 50, 75, 100.000. Bahkan banyak warga yang tidak mau bayar gitu kan, karena dia merasa bukan tanggung jawabnya. Nah itu yang edukasi itu. Padahal sebenarnya dia makan, ada sampahnya. Saya malah yang kupikirkan adalah enggak apa-apa saya membayar, karena saya lihat itu effortnya si pengangkut sampah itu setiap hari. Nah, tapi enggak semua yang seperti kita kan. Banyak juga yang begitu warga yang merasa berat gitu kan. Tapi kan memang perekonomiannya orang kan beda-beda. Beda-beda, betul. Mindsetnya juga beda-beda. Itu challenge lah. Sama kayak Yota gitu. Yota punya mindset yang juga berbeda gitu. Untuk mengurangi waste gitu ya. Masya Allah, penghasilan sampah. Insya Allah, mentang-mentang ada Yota di depannya gitu ya. Kita dibayar sama Yota saya. Kurang ketupat gini sama opor. Aduh, ya kan? Sebentar. Iya. Yota itu bahkan untuk memilih mana itu kan kita berbicara sebelum sampai ke TPA ada 3R itu tadi. Iya, betul. Reduce, reuse, recycle gitu ya. Untuk menguranginya itu dulu. Kalau Yota sendiri udah ada reusable cup gitu. Jadi nggak pakai sampah plastik lagi atau mengharuskan orang bawa tumbler gitu ya. Naik pangkat bisa menjadi duta Yota. Jadi duta Yota tahu habis ini. Tipis-tipis. Sebelum kita lanjut lagi soal waste management ini, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama nih selain edukasi pastinya? Apa yang harus bisa kita movement yang bisa kita lakukan bareng-bareng nih anak-anak muda? Sekaligus mungkin juga boleh mengubah mindsetnya orang kan, yang pada benar. rata-rata sih yang kita lihat ya, kalau anak muda mungkin milenial sudah paham betul soal gimana cara mengelola sampah. Mamanya ini. Sebelum kita bicara itu kita main dulu boleh ya? Boleh main apa ini? Yes, kita main seperti biasa, nggak ada permainan yang lain kok. Jawab cepat. Yes, games jawab cepat. Ya jadi silakan Kak Ikra untuk menjawab dengan cepat tanpa harus mikir, tanpa harus minta bantuan sama di belakang layar gitu ya. Nggak ada Osdo audience atau call friend ini nggak ada. Oke, silakan. Pertanyaannya tinggal dipilih aja gitu ya. Daur ulang atau langsung buang? Daur ulang. Ya. Tas plastik atau tas kain? Sama aja, tas kain. Oke. Botol plastik atau botol kaca? Botol kaca. Oke. Kompos atau sampah organik? Kompos. Kompos. Dan sampah organik bisa jadi kompos nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, itu dia. Sikat gigi plastik atau sikat gigi bambu? Udah pernah kayak enggak sama gimana ya, sikat gigi plastik. Plastik ya. Kemasan plastik atau kemasan kertas? Iya. Kemasan kertas. Kertas. Dari tadi dia masih pakai plastik gitu juga. Selanjutnya, membawa bekal sendiri atau beli makanan jadi? Bekal sendiri lah. Bekal sendiri. Oke. Membuang rokok sembarangan atau membuang di tempat sampah? Kan enggak merokok ke saya di tempat sampah pasti. Oke. Dari cipingan kalau ini dia. Iya. Terus menggunakan barang sekali pakai atau barang yang tahan lama? Yang tahan lama. Kalau dari jawabannya memang ini anak lurus sekali hidupnya. Iya. Enggak pernah belok-belok. Iya, apa ya? Sangat peduli lingkungan. Asik. Aneh juga soalnya sih. Green lifestyle. Ya, lagi ada wave untuk kita hidup green lifestyle itu ya. Cuman ada miskonsepsi juga. Makanya dari beberapa pertanyaan tadi kayak sebenarnya lebih bagus sekarang kita pakai sedotan non plastik. Ada yang sekarang kayak sedotan bambu lah atau sedotan apa gitu kan. Tapi perlu dipikir juga proses pembuatannya itu kan butuh mungkin karbon yang lebih besar, butuh yang ini. Jadi akhir-akhirnya tadi pas kan ditanya, Jami dulu yang bisa dijawab. Tapi by the way, Kak Ikra sekarang kan udah banyak banget di millennials yang peduli dengan lingkungan. Iya. Bukan cuma daerah Makassar aja, tapi yang paling viral itu yang ada di Bandung tuh, di Jawa Barat betul. Kalau nggak salah itu mereka sekelompok anak muda, cowok-cowok yang memang kita tahu keren. Tiba-tiba langsung turun di kanal. Dari ada before and afternya diperlihatkan sampah gitu. Pas begitu ini langsung menginspirasi juga betul. Ya sih. Keren. Mungkin nanti Ikliram juga akan bikin movement kayak gitu ya. Dari kanal. Jadi movement kanal to kanal. Jadi gimana tanggapannya Kak Ikra soal itu melihat? Wih, bagus sekali lah Kak. Namanya kita menginspirasi untuk anak-anak muda, seluruh masyarakat lah lihat itu kegiatannya teman-teman bagus. Cuman yang kemudian nextnya saya pikir bagaimana ya itu tadi
strategi keberlanjutannya mereka. Karena untuk sekedar viral itu mungkin lebih mudah daripada Betul. untuk kita maraton ini gitu. Karena apa yang menjadi cita-cita mereka sebenarnya mulia dan bisa saja berkelanjutan gitu. Tapi ya untuk berkelanjutan itu PR-nya besar Ini sekali. PR benar. PR-nya besar sekali. Iya, ketika misalnya mereka punya semangat itu, kalau tidak bisa meregenerasi, betul. Tugas itu bisa jadi semangat itu tidak nyampe dan bahkan akan mati. Patah ketika udah dibangun tinggi-tinggi gitu ya, tiba-tiba langsung patah. Karena kan sayang karena sudah viral banget nih. Bahkan Dianu sama Nes Daily apa segala macam tuh keren sekali. Cuman aku bilang bagaimana ini strateginya? Saya penasaran justru saya penasaran. Udah pernah tanya langsung sama mereka? Belum. Okay. Nanti deh kita telepon nih. Iya. Kalau kalian sendiri untuk mengantisipasi nauzubillah misalnya kayak maksudnya kita kan pengen ini berkelanjutan semangat dari Clean Up itu bisa sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Dari sekarang strategi untuk membangun itu apa? Biar Clean Up ini bisa berkelanjutan dan akan lebih besar lagi. Saya selalu ingat itu yang sempat disampaikan sama Kak Iping tentang bagaimana kemudian strategi keberlanjutan itu bukan tentang marketingnya, tapi tentang bagaimana 3 faktor. Yang pertama tentang people, kemudian financing dan juga legal kita. Aspek itu yang kemudian bisa bawa berjalan lebih jauh. Bukan tentang gimmick apa yang dibikin, viralnya bagaimana. Itu memang yang bikin langkah awal untuk kita bisa lebih mulus. Tapi untuk kita bicara jalan jauh, itu 3 faktor people, yang finance, legal. Tiga-tiganya udah terpenuhi. Itu kita Clean Up sendiri. Kita melangkah step baru by step. digarap, lagi naik gitu. Karena bukannya memang hingga saat ini SDM-nya adalah anak-anak muda semua ya? Alhamdulillah anak-anak muda semua kita di tim. Banyak juga kita buka open volunteering juga teman-teman yang anak-anak muda yang punya visi yang sama lah ya untuk ini. Ayo join. Banyak kita buka juga. Mau itu kita buka atau tidak buka, datang main-main ke kantor. Insya Allah kita bisa bareng-bareng toh. Apalagi penontonnya Yoktol sih, pasti udah nungguin semua ya. Kira-kira kita diajak nggak ya sama Kak Ikra ya? Boleh. Diajak ya. Nanti kita kasih makan ayam bakar depan kantor. Kalau aja pungut-pungut sampah jam banyak Ji. Tapi Kak Ikra pernah nggak sih menerima saya yakin pernah mendengar langsung dari mitra-mitranya gitu ya, orang-orang yang patah pensil pasti ya kan. Saya pernah mendengar itu. Saya kira disuruh Kak ini udah ya. Saya kayak kaget ya. Ya. Apa yang pernah didengarkan langsung dari para mitra kemudian yang akhirnya berubah hidupku karena Clean Up gitu. Alhamdulillah sih Kak, 6 tahun ini banyak untuk mereka mengucapkan terima kasih banyak. Cuman yang mau saya mungkin ceritakan tentang apa yang bisa saya dapat dari mereka gitu. Justru dari ini yang saya bangun Clean Up bukan tentang merekanya, apa yang mereka dapat, justru banyak sekali hal yang saya dapat gitu untuk hidupku gitu kan. Di awal-awal dulu bagaimana kemudian saya mempekerjakan teman-teman itu, dulu saya sistemnya tiap pekan saya bawakan gajinya sendiri ke rumahnya kan kayak gitu Ki. Banyak hal Kak yang kayak kita punya belief di awal bahwa kita ini lulusan sarjana gitu kan, mau bantu mereka apa segala macam. Justru yang paling penting dan mau ayo kita bangun bareng-bareng gitu. Tapi yang dari sudut pandang berbeda itu kayak ya perutnya dulu mereka perlu dicukupkan gitu, baru kita baru bisa berpikir mimpi bareng-bareng gitu kan. Hal-hal yang realitas lah gitu di lapangan yang kayak menampar juga untuk saya kayak gitu kan. Termasuk juga kayak banyak kejadian-kejadian yang miris ya di kondisi di TPA. Ada dulu keluarganya Tinta juga meninggal karena ada kloset jatuh dari gunung sampah kemudian tertimpa kayak gitu. Itu banyak hal yang memilukan lah gitu. Kalau yang didapatkan di kehidupannya mereka ini karena sangat beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Jadi kita harapannya betul-betul bisa kita tingkatkan kapasitasnya mereka untuk keamanan kerjanya mereka gitu kan. Itu yang jadi. Kalau dari sudut pandangnya Kak Ikra sendiri melihat TPA Antang sendiri itu bagaimana ya? Apakah memang ada
proses yang memang harus dilalui panjang banget, harus Siap, ada Kak. negosiasi sama pemerintah atau ada kolaborasi apa gitu. Karena kita sih jujur saya sering dengar kabarnya tapi belum pernah sampai ke lapangan sih kayak gimana itu. Iya, jadi mayoritas di TPA di Indonesia itu masih statusnya open dumping ya, artinya masih dibawa, dibuang di situ, terus ditimbun tuh, dikumpulin gitu kan. Yang depan kalau masih begini pendekatannya tutup itu gitu, kecuali kalau mungkin ada perluasan lahan atau ada kebijakan lain kayak gitu. Bukannya dari pemerintah ada ini ya, ada apa namanya? Saya nggak tahu apakah sudah berjalan atau tidak pembangunan PSEL. Ya, tenaga listrik, tenaga sampah itu ya. Iya, dari sampah. PLTSA ya. Saya dengar-dengar sih ya sudah ada Kak, sudah ada pemenang tendernya atau bagaimana, sudah proses. Alhamdulillah kalau sudah ada itu ya masih pro kontra juga sih kalau saya ini dari pegiat-pegiat lingkungan, bagaimana melihat PLTSA itu seperti apa dari pihak pemerintah itu. Jadi saya melihat dari dua arah Kak, ada pro ada kontra juga ini terkait itu kebijakan. Jadi tidak bisa Kak memberikan statement yang lebih mungkin terkait itu, tapi kalau memang bisa membantu ya kenapa tidak gitu Kak. Gitu. Itu kalau dari segi biarkanlah pemerintah dengan segala dan segala dengan caranya sendiri. Kalau Clean Up sendiri kan memang sudah punya visi dan misi sendiri begitu ya. Tapi dalam menjalankan bisnis ini di bidang sampah apalagi bidang lingkungan ini tentu tantangannya banyak banget gitu ya. Bukan hanya dari masyarakat, dari internal mungkin pernah nggak sih mengalami kayak dipandang sebelah mata oleh orang atau tidak mendapatkan satu opportunity karena ketahuan pengepul sampah gitu, dianggap remeh sama orang gitu. Pernah nggak sih mengalami seperti itu atau sejauh ini gimana? Apa ya? Surprise-nya mungkin karena tidak pernah Kak. Justru kalau orang tahu, bagusnya gitu. Justru kayak jadi apa ya? Challenge untuk kita gitu untuk membuktikan betul-betul bagus atau tidak gitu. Apa yang kita kerjakan ini karena kan mungkin di masyarakat orang taunya, beda ya. Bagus ya. Oh sosial ya kayak gitu-gitu. Justru tidak melihat sebelah mata aja gitu. Cuman justru mungkin pressure-nya justru lebih tinggi karena justru jadi tantangan untuk kita ini betul-betul bisa tervalidasi atau tidak gitu kan di situ. Dan ya kita rasa kalau melihat internal masih kompetensinya kita di Makassar pada khususnya ya masih perlu belajar banyak Kak. Tim dari Clean Up sendiri berapa banyak? Manajemen sekarang kita berenam sekarang manajemen. 6 orang yang menjalankan dan itu keren banget. Kalau dari keluarga ada supportnya atau gimana? Atau support yang lebih? Di awal-awal sih ya kan namanya orang tua kita sudah kuliah. Sekolah tinggi-tinggi kenapa ngurus gitu ya? Iya, itu juga termasuk cerita-cerita kemarin waktu awal-awal itu yang saya tadi cerita kasih gaji per pekan teman-teman itu ke rumahnya, datang ke rumahnya semua teman-teman pengangkut sampah. Sempat saya karena ada kegiatan jalan bareng keluarga, terus ada kebutuhan untuk balik, saya belok kanan dulu sama orang tua gitu. Yang sebelumnya itu dia bilang, orang tua, kau itu biar minta maaf, pakaian dalam mau saya kau beli, tidak bisa gitu kau mau urus kayak begini kayak gitu tapi pada saat momen saya bayar gaji pekanannya ini, terus saya bawa juga orang tua di situ, tidak sengaja karena mau jalan-jalan keluarga. Masya Allah terpenuhi hatinya gitu, karena maksudnya lewat bukan tentang sampahnya tapi mungkin dokter lewat perantara tangannya dia bisa menyembuhkan orang, qadarullah begitu kita dengan perantara kita bisa meneruskan rezekinya orang kan kayak gitu Kak. Jadi banyak ini juga hikmah gitu Kak kita dapat. Dan akhirnya orang tua mendukung semua. Alhamdulillah sekarang ya. Dulu memang ya namanya orang tua khawatir. Berarti support sistemnya selain orang tua siapa lagi? Ya support sistem paling pasangan, anak gitu kan. Iya Kak. Kadang juga ya namanya bekerja di sini kan bukan tentang seberapa banyak duit bisa didapat tapi bagaimana juga dampak yang bisa kita berikan. Gitu. Ini dampaknya luas soalnya. Kalau soal sampah itu kalau tidak tertangani dengan baik itu bisa jadi hancur kota kita. Jadi tidak ada lagi kata ini Makassar kota dunia, tidak ada lagi kayaknya begitu. Mana-mana nih. Jadi kadang waktu terus pendapatan juga yang tidak jelas begitu ke anak istri ini. Alhamdulillah diberikan anak istri yang mengerti gitu Alhamdulillah Kak. Jadi yang mensupport terus ini jalannya terus gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kakak Ica dan juga
Kakak Sofia. Pesannya untuk anak-anak muda nih, untuk para Yoters khususnya, menyikapi persampahan ini, dan kita bisa sama-sama aware nih waste management yang paling baik yang bisa kita lakukan sebagai seorang pribadi gitu ya. Apa? Dan dimulai dari lingkungan sendiri dulu lah gitu ya. Gimana pesannya? Pasti kembali ke diri mungkin teman-teman mindsetnya dulu. Yang tadi bagaimana kemudian kita ubah nih paradigma kita yang dulu taunya cuman kumpul angkut buang aja gitu kan. Taunya cuman yang penting bayar Kak sekian untuk kasih kembali untuk pindahkan kini masalahku dari depan rumahku ke suatu tempat gitu. Itu kan hanya memindahkan masalah nih. Kalau menjadi paradigma baru tentang yuk kita lihat ini sebagai resource gitu, sebagai sumber daya yang sama gini tambang gitu, atau sama gini bentuk apapun gitu, industri bisnis apapun yang bisa menghasilkan pendapatan atau bisa berdampak atau bisa ini. Kemudian selain itu juga aku bilang kepada teman-teman anak muda gitu, berkarya saja sebanyak-banyaknya. Ya nanti kalau mentok, datanglah ke kantor kalau mentok. Tapi intinya mengelola sampah itu adalah hal yang mulia karena membantu lingkungan kita jauh lebih sehat dan bersih gitu ya. Di mana clean up pada 10 tahun ke depan? Di mana clean up pada 10 tahun ke depan? Akan kemana? Di posisi mana gitu ya? 10 tahun ke depan. Masih akan adakah atau putar arah gitu? Jadi kita roadmap impact-nya untuk 10 tahun ke depan, bagaimana kemudian mindset-nya masyarakat di Indonesia itu kemudian bisa berubah. Yang tadi itu, untuk tidak melihat ini sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna, tapi sesuatu yang bernilai gitu. Jadi bisa bareng-bareng nih, kita kerja bareng gitu. Itu clean up di 10 tahun ke depan. Bentuknya kayak bagaimana, saya juga belum tahu gitu kan. Karena sebagai pemimpin di clean up, saya tahunya untuk memberikan visinya gitu. Nanti yang kerja bareng-bareng, ayo bareng-bareng gitu. Untuk tentang wattnya apa, ayo bareng-bareng, karena banyak sekali yang bisa dibikin. Bagaimana kemudian di kota-kota lain kita punya pengelolaan sampah berbasis kawasan. Misalnya bagaimana kemudian perumahan-perumahan memakai jasa clean up Indonesia untuk bertanggung jawab dengan sampah yang mereka punya nih. Nah, karena memang secara regulasi alhamdulillah sudah disupport untuk pengelolaan sampah berbasis kawasan, jadi kawasan perumahan, kawasan industri, fasus, fasom, itu harusnya sudah ada pengelolaan sampah berbasis kawasannya sendiri, sehingga yang keluar itu bukan semua 100% ke TPA, tapi sudah terkelola dalam situ. Diolah dulu gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya nggak ke TPA lagi, nggak ke TPA lagi. Benchmarknya apa? Siapa? Benchmarking kita di luar ada perusahaan dari Amerika namanya WM.com, wastemanagement.com, WM, bisa kita buka ininya. Masya Allah itu perusahaan punya TPA sendiri 20, mensponsori turnamen olahraga terbesar di Amerika, kemudian semua truknya sudah berbasis listrik untuk pengangkutan sampahnya dari hulu hingga ke hilir, dari penyewaan dustbin apa segala macam, dan hidup begitu. Dan tidak hanya satu perusahaan itu, WM itu hanya satu dari banyak. Saya mungkin tahu di Amerika mungkin ada 5-6, di Singapura itu ada sekitar 6 yang diregulasi sama pemerintah gitu. Jadi ya kenapa tidak di Indonesia juga seperti itu. Kolaborasi juga ya gitu ya. Kalau melihat ya Amerika, Singapura gitu kayak wah indah banget. Bersih gitu ya. Kita bisa sampai ke sana. Yuk, kita mulai dari sekarang ya nggak sih? Jadi lingkungan terdekat. Volunteer yang mau invest. Intinya ya apapun itu yang dikerjakan semoga selalu lancar gitu ya, dan selalu berkiblat sama yang namanya dengan kebaikan untuk semua. Betul. Sampah kebaikan untuk semua nih. Betul sekali. Masalah mindset di sebenarnya. Iya tahu. Harta karun itu. Kita melihatnya sebagai harta karun ya nggak sih? Kan soal mindset. Betul. Treasure ya. Kalau orang bisa memanfaatkan gitu ya, mindsetnya benar-benar sampah ini sebagai satu peluang ya kan. Coba ya kalau semua masyarakat kayak gini kayak Riva nih di Makassar bisa jadi. Saya ditatangkan. Pelanya Kak Riva. Oke deh ya, terima kasih. Terakhir. Apa satu quotes mungkin dari seorang Ikra Putrasanur atau prinsip yang selama ini selalu dipegang dan mungkin bisa menginspirasi Yoters. Betul, bisa jadi abis ini langsung jadi kayak note-nya orang nih. Bener. Bisa kayak ada caption barunya Yoters. Iya. Kutipan. Silakan Kak. Kalau saya itu selalu meyakini Kak, untuk membuat perubahan itu tidak ada yang
bersifat revolusi ya. Oke. Itu pelan, step by step by step. Proses berarti. Proses, betul. Jadi jangki terpengaruh dengan lingkungan gitu. Apa yang lagi viral, apa yang lagi ini. Selama kita punya visi, selama kita punya mimpi yang kita bisa share dengan teman-teman, ayo pelan-pelan Ki, step by step gitu, untuk betul-betul bisa Ki kemudian nanti di akhir mungkin terblow up sama media. Kenapa bisa ini seakan-akan ini terjadi dalam satu malam, padahal dia nggak rasakan proses ini gitu ya. proses ini bertahun-tahun gitu. Nggak ada yang lihat gitu prosesnya. Orang pada tidur kita kerja semuanya ya. Jadi persistensi lah. Masya Allah. Konsistensi, karena tidak ada satu rumah langsung jadi, pakai pondasi dulu, batu Iya, dulu, tahu, iya. semen dulu ya nggak sih? Tepuk tangan dong untuk Ikra Putri. Keren banget. Menginspirasi kita semua hari ini ya. Terima kasih Siap. banyak ya. Terima kasih. Lupa dia bawa kue. Harusnya ada kue di sini Nanti ya. dibungkuskan gini. Oh iya. Kita kasih nanti ya, ada tote bag ya dari Yota dong. Alhamdulillah, titipan orang rumah ini. Biar kalau belanja kemana-mana gitu ya, nggak usah pakai plastik. Yes, betul sekali ya, biar tidak merusak lingkungan. Terima kasih Yeay. sekali lagi Kak Ikra, thank you. Makasih banyak, Kak. Tepuk tangan sekali untuk Kak Ikra. Dan terima kasih juga buat Yoters yang aku cintai ya. Selalu menyaksikan episode terbaru setiap pekannya. Dan tentunya hanya hadir di YouTube channel Yota Indonesia. Betul sekali. Apalagi like, comment, dan subscribe juga, share juga semua konten-konten kita, karena ini sangat menginspirasi kita semua. Banyak tamu-tamu kita yang benar-benar sudah ada kredibilitasnya gitu ya. Luar Oke biasa. deh, kalau gitu kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton terus pokoknya Yotalk hanya di Yota Indonesia. Yeay.